Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Senang sekali ya dapat berjumpa malam ini meskipun secara virtual, namun tak menyurutkan langkah kita untuk terus belajar, berlatih, dan berbenah setiap harinya. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diizinkannya untuk bernafas di buminya. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih kepada kepengurusan PPIPM periode 01 yang mana sudah mengundang kakak untuk hadir pada malam hari ini berbagi sedikit ilmu dan pengalaman terkait dunia Master of Ceremony. Oke, baik teman-teman, sesuai permintaan panitia bahwa pada malam hari ini kita bakal bahas terkait teknik-teknik dalam MC dan persyaratan apa saja sih jika seandainya kita ingin menjadi seorang MC. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu teknik-teknik MC. Oke, baik teman-teman, sebagaimana yang sudah kita ketahui selama ini bahwa MC itu terdapat 3 jenisnya. Yang pertama ada MC formal, kedua ada MC semi formal, dan yang ketiga ada MC non formal. Oke, kita bakal bahas satu persatu. Kita masuk dulu kepada MC formal. Nah, sesuai dengan namanya, MC formal biasa digunakan untuk acara-acara formal. Contohnya, pelantikan Presiden Republik Indonesia, kemudian upacara wisudawan-wisudawati, dan acara formal lainnya. Kemudian kita bisa lihat dari segi formatnya. Nah, dari format ini biasanya kita bakal mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian baru kita mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Dan yang ketiga kita bakal masuk kepada penyampaian kata terhormat begitu. Setelah itu baru kita masuk kepada rundown. Nah, begitu ya. Kemudian kita lihat dari segi intonasinya. Nah, intonasi untuk MC formal ini memang menuntut kita untuk menggunakan suara vokal O. Bagaimana cara menimbulkan suara vokal O? Yaitu dengan cara mengolah vokal. Olah vokal namanya ya. Nah, teknik olah vokal ini bisa kita latih yaitu dengan cara, kakak bakal contohin. Teknik olah vokal itu yang pertama, kita bisa menghirup nafas dari hidung. Nah, kemudian menghembuskannya melalui mulut. Ketika kita menghirup nafas dari hidung, itu perut bakal gembung ke depan. Nah, ini kuncinya ya. Ketika kita menghirup nafas dari hidung, perut bakal gembung ke depan tanpa bahu yang ke atas. Ketika teman-teman mencobakan ini dan ternyata perut teman-teman malah kempes ke belakang dan pundaknya jadi naik, berarti itu harus diulangi lagi. Berarti caranya belum tepat. Nah, jadi ini perlu dilatih. Untuk olah vokal nggak bisa sekali 2 kali ya, harus berlatih terus begitu. Nggak apa-apa, cuma cukup 5 menit saja, tapi diusahakan setiap hari begitu. Jadi begitu ya caranya tadi. Kita hirup nafas dari hidung. Ketika kita menghirup nafas dari hidung, perut bakal gembung ke depan. Nah, oke. Di saat kita sudah melakukan teknik itu, coba ucapkan huruf vokal dulu. A, I, U, E, O, kemudian lanjut kepada huruf A hingga Z ya. Nah, untuk intonasi nih, intonasi dari MC formal itu sendiri, kakak bakal contohin dimulai dari salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Padang,
Yang kami hormati, Wakil Rektor 3 Universitas Negeri Padang. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Yang kami hormati, Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dan yang kami banggakan, seluruh peserta workshop jurnal ilmiah, bla bla bla, gitu ya. Nah, ini yang harus diingat. Untuk formatnya ini, yang terhormat itu 1 kali, dan yang kami hormati itu boleh 3 kali, boleh 4 kali, begitu. Namun biasanya yang kami hormati ini cuma cukup 3 kali doang. Untuk peserta itu biasa kita gunakan yaitu yang kami banggakan. Nah, begitu ya. Itu untuk intonasi dan olah vokal untuk MC formal. Nah, yang terakhir nih, kita bisa lihat dari dress code. Nah, untuk MC formal biasanya bagi yang perempuan itu menggunakan blazer dan yang laki-laki itu menggunakan jas. Pokoknya harus berpenampilan rapi, begitu ya. Oke, kita masuk kepada MC semi formal. Nah, bagaimana sih perbedaannya? Ini sebenarnya nggak banyak beda, hanya saja memang ada sedikit, yaitu dari segi formatnya itu sendiri. Ketika MC formal itu formatnya pembacaan salam, kemudian selamat datang langsung kepada yang terhormat. Namun untuk MC semi formal itu salam, kemudian selamat datang, dan nah ini nih pengucapan mukadimah. Nah, mukadimah ya, karena memang biasanya untuk MC semi formal digunakan untuk event-event yang dilaksanakan di masjid-masjid. Salah satu contohnya adalah event perlombaan yang diadakan pada Ramadan setiap tahunnya, begitu. Nah, untuk intonasi atau vokal, alangkah lebih baiknya memang kita menggunakan vokal O juga gitu. Namun tidak dituntut untuk seformal MC formal begitu. Namun juga jangan sampai kita seperti MC non formal bawaannya begitu, karena memang MC semi formal sesuai namanya dia berada di tengah-tengah antara MC formal dengan MC non formal. Nah, gitu. Kalau untuk dress code-nya itu sendiri biasanya kita boleh menggunakan batik ya. Oke, kita lanjut kepada MC yang ketiga. Jenis MC ketiga yaitu MC non formal. Nah, ini adalah MC yang kece badai banget. Kenapa? Karena kita harus dituntut untuk welcome kepada peserta, kemudian kita harus mampu untuk menguasai panggung begitu ya. Kita lihat dari segi format dari MC non formal ini. Untuk formatnya biasanya kita bisa menggunakan ya assalamualaikum dulu begitu ya, atau menggunakan pantun, atau ya sapa dulu pesertanya begitu. Pokoknya harus mampu bawa enjoy begitu. Nah, di MC non formal ini juga jangan sampai lupa kita harus membacakan atau menyampaikan siapa saja sih sponsorship dari event kita begitu. Kemudian kalau untuk acara-acaranya, salah satu contohnya yaitu malam penganugerahan atau malam pelantikan duta genre begitu ya, dan event-event yang bersifat non formal sesuai dengan namanya. Nah, kemudian kita lihat dari segi intonasi. Nah, intonasi untuk MC semi formal ini tidak sama dengan MC formal ataupun semi ya, karena memang tidak dituntut atau memang tidak ada rasanya orang yang membawakan MC non formal ini menggunakan vokal O gitu. Namun meskipun seperti itu, bukan berarti kita diperbolehkan untuk menggunakan suara yang terkategori cempreng begitu ya, jangan sampai. Untuk dress code dari MC non formal ini biasanya kalau bagi yang perempuan itu menggunakan gaun. Nah, itu bisa saja, pokoknya yang welcome dan memang kita tuh tampil maksimal begitu. Kita lepas, kita welcome kepada audiens semampu menguasai panggung. Untuk ketiga jenis ini
challenge-nya itu beda-beda atau tantangannya itu beda-beda gitu. Karena memang setiap jenis MC ini memang berbeda begitu. Ketika di MC formal itu kita dituntut untuk vokalnya itu harus begitu ya, dan tidak diperlukan untuk mimik yang begitu wow begitu. Namun ketika di MC non formal itu kita dituntut untuk total gitu ya. Maksudnya dari segi mimik wajah ataupun body language-nya kita dituntut untuk total begitu. Oke teman-teman, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu persyaratan apa saja sih yang harus diperhatikan jika seandainya kita ingin menjadi seorang MC. Oke, kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah smile voice. Kenapa harus smile voice? Sesuai dengan namanya, kita harus menggunakan suara senyum. Karena apa? Kita adalah orang yang bekerja di depan umum atau di depan layar, sehingga memang dituntut harus ada ekspresi begitu. Nah, karena memang untuk suara senyum ini untuk ketiga jenis MC ini dituntut untuk harus ada smile voice-nya begitu. Dan ini bisa dilatih dengan cara ketika kita berbicara atau ngobrol dengan siapapun di keseharian kita bisa sembari tersenyum, sehingga ini bakal terbawa ketika kita tampil begitu. Nah, kemudian sebagaimana yang sudah kakak singgung sebelumnya, yaitu mimik wajah dan body language atau bahasa tubuh. Karena memang kita adalah orang yang bekerja di depan layar, tentu tidak mungkin rasanya kita flat begitu ya, atau kayak wajahnya tuh nggak ada ekspresi, dan itu nggak mungkin begitu. Nah, sehingga memang untuk menjadi MC kita harus memberikan ekspresi juga sesuai dengan kebutuhan dan body language atau bahasa tubuh. Jadi berikanlah gerakan-gerakan yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai gerakan kita di depan panggung itu kayak mengganggu atau terlalu banyak begitu ya, memberikan gerakan-gerakan tanpa makna begitu. Oke, di sini kakak mau contohin sedikit gerakan yang dibutuhkan. Misalnya nih, kita mau menyapa para tamu dan undangan atau yang terhormat deh. Untuk MC non formal itu biasanya pasti pakai itu ya. Misalnya kita bakal mengucapkan selamat datang. Oke. Selamat datang kepada Rektor Universitas Negeri Padang. Nah, kita bisa giniin tangan kita ya ke depan dengan mengarahkan kepada siapa yang kita sebut begitu. Misalnya selamat datang kepada Rektor Universitas Negeri Padang. Kemudian selamat datang juga kepada Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, begitu. Jadi berikanlah gerakan-gerakan yang bermakna begitu. Kemudian persyaratan selanjutnya adalah kita harus tampil pede atau percaya diri. Kenapa harus percaya diri? Karena memang ya kembali lagi kita adalah orang yang bekerja di depan layar, tentu ya akan sangat lucu rasanya ketika kita bakal ngintip-ngintip atau malu-malu gitu ya. Jadi memang sebagaimana yang sudah kakak sampaikan tadi, kita harus totalitas dalam berekspresi, dalam bergerak gitu. Jangan sampai kita terlihat kaku ya, dan ini bisa dilatih. Oke, percaya diri ini bukan berarti kita harus sombong begitu, karena ini berbeda konteks ya. Kalau sombong itu kayak kita lebih melihat orang lain itu rendah dibanding kita gitu. Namun ini kalau kita percaya diri itu artinya kita percaya kepada diri kita, dan kita percaya kepada Allah bahwa Allah bakal membantu kita, Allah bakal memampukan kita begitu. Sehingga kita memang harus percaya diri. Oke, setuju ya? Nah, persyaratan lainnya ini sebenarnya untuk semua pekerjaan atau semua job, yaitu totalitas dan usahakanlah untuk profesional. Salah satunya bisa terlihat dari kehadiran kita 30 menit sebelum acara itu dimulai. Jangan sampai kita sebagai MC nih, sebagai pembuka acara, terus kita juga yang telat. Lah, itu kan lucu banget. Jangan sampai ya. Datanglah 30 menit atau maksimal itu atau minimal itu 15 menit sebelum kita tampil gitu. Karena memang sebelum kita tampil
kita harus siap-siap dulu begitu. Misalnya kayak latihan mulut begitu ya. Jadi kayak dibuka mulutnya begitu, sehingga ketika kita tampil itu kita nggak terbata-bata begitu. Dan tampillah, give the best ya, show time, karena ini adalah panggung milikmu, ini acaramu, ini waktumu untuk memberikan yang terbaik. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi ketika kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, insya Allah ini akan bermanfaat untuk orang banyak. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya, sedikit materi dari kakak. Harapannya kita bisa berdiskusi lebih hangat setelah ini, karena memang ini adalah pembahasan yang menarik bagi kakak gitu, karena memang skill MC atau skill public speaking ini dibutuhkan di mana-mana. Entah itu teman-teman nantinya di organisasi atau di perkuliahan gitu ya, atau nanti setelah ini bakal bekerja, skill berkomunikasi ini sangat-sangat dibutuhkan dimanapun begitu. Teman-teman bisa pegang kata-kata kakak yang ini ya, bisa dibuktiin nantinya, karena dimanapun ilmu komunikasi sangat dibutuhkan. Jadi ayo mari belajar bareng-bareng. Insya Allah ketika kita mau belajar, kita mau berlatih, kita akan meraih apa yang kita impikan. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Kakak mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf jika banyak salah ya, karena memang kakak sejatinya hingga detik ini selalu belajar dan belajar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.